Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesuai kebenaran Alkitab 2 Petrus 3:10-14, bahwa dunia yang kita huni, dunia yang kita tempati, bertambah hari bukan bertambah baik, tetapi sedang menuju kehancuran. Akan menjadi lautan api, danau api, saudara. Karena memang di bumi ini bukan tempat persinggahan kita orang percaya, bukan tempat pelabuhan kita umat pilihan Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengingatkan bahwa kita di bumi hanya sebagai musafir, sebagai pendatang yang kelak akan kembali ke tanah air kita, yaitu di langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada dosa tetapi ada kebenaran. Wahyu 21:1-5, Wahyu 22:1-5, 2 Petrus 3 ayat 13, bahwa kehidupan kita orang percaya menantikan langit dan bumi yang baru, di mana kita tinggal bersama Tuhan, hidup kekal selama-lamanya. Kita bisa melihat wajah Tuhan, beribadah di hadapan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita menyadari bahwa hidup di bumi ini sebagai latihan, sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Maka selagi saudara di bumi ini kesempatan hanya sekali kita mengabdi kepada Tuhan, kita memiliki rasa takut akan Tuhan, dibuktikan kita memiliki kasih terhadap sesama kita, kita memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, kekasih jiwa kita. Karena kalau saudara tidak memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, yaitu sahabat kita sejati, yaitu pribadi Tuhan Yesus yang akan membawa kita di dalam kekekalan, maka kita tidak layak berjumpa dengan Tuhan. Karena kesempatan itu hanya sekali selagi saudara dan saya hidup di bumi, memiliki hubungan intim, memiliki persekutuan intim dengan pribadi Tuhan di dalam doa, merenungkan firman Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Karena kalau kita memiliki persekutuan intim, memiliki hubungan intim dengan pribadi Tuhan, maka kita diberi kuasa, diberikan hikmat marifat dalam menyikapi segala persoalan hidup. Maka saudara dalam menjalani hidup ini diberi kekuatan agar saudara dan saya tidak mudah jatuh di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kesempatan ini tidak saudara sia-siakan. Bagaimana saudara menjalani hidup ini bertanggung jawab, bekerja keras, menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita dikasih berkat lebih, kita bisa menjadi saluran berkat. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Anak-anak Tuhan, anak-anak tebusan Tuhan di bumi ini, dimanapun kita berada, harus menjadi surat terbuka bagi Kristus, menjadi saksi Kristus, supaya hidup saudara mencerminkan pribadi Tuhan, agar saudara dan saya melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi saksi Kristus, saling mengasihi, saling memperhatikan. Kita bisa menjadi saluran berkat kalau kita diberkati Tuhan. Banyak orang-orang sekitar kita yang mengalami kesusahan, kekurangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa menjadi anak-anak Tuhan itu adalah kasih karunia. Bagaimana saudara berjuang untuk menjalani hidup, untuk selalu memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, yaitu bertemu dengan Tuhan di dalam doa, di dalam merenungkan firman-firman-Nya, saudara. Bahwa hidup di bumi ini, anak-anak Tuhan memanifestasikan karakter Kristus. Bagaimana orang-orang dunia melihat kelakuan kita, melihat perbuatan, tingkah laku, sifat moral kita, perilaku kita, mereka bisa memuliakan Bapa di surga. Ini memang bukan sebuah teori, tapi sebuah perjuangan. Tidak semudah membalikkan tangan. Untuk menjadi anak Tuhan itu tidak bisa secara otomatis
tetapi sebuah perjuangan hari lepas hari agar saudara didapati Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya dipanggil bukan menjadi umat beragama atau beragama Kristen. Tuhan memanggil kita agar kita mau hidup melakukan kehendak Dia. Matius 7 ayat 21, bahwa hanya orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa, orang-orang itu yang akan layak menerima anugerah keselamatan, menerima masuk di dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita menyadari kita hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak takut akan Tuhan, bangsa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka jangan berharap banyak, bangsa kita akan bertambah hari bertambah baik, tetapi masing-masing kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kita harus mencari Tuhan, karena Tuhan yang hanya bisa menolong kita. Biarlah perenungan ini menjadi saluran berkat bagi saudara. Salam, terima kasih.